lewat setiap hari. Assalamualaikum dan selamat pagi, sehat sentosa setiap hari. Halo teman-teman semua, perkenalkan aku Nurul. Di sini aku akan mengajak teman-teman semua berkenalan dengan yang namanya pajak. Sebelumnya aku mau nanya dulu nih sama teman-teman. Teman-teman, perjalanan dari rumah menuju ke sekolah, jalan yang dilalui udah bagus belum? Udah beraspal? Lalu gedung-gedung tempat teman-teman belajar ini udah layak belum sih? Terus ada LCD-nya nggak di setiap kelas? Nah teman-teman, itu semua adalah fasilitas yang diberikan oleh negara secara gratis dari uang pajak. Nah, terus sebenarnya pajak itu apa sih? Dan kenapa negara menyuruh masyarakatnya untuk membayar pajak? Jadi, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, Kak, aku masih nggak ngerti nih pengertian pajak. Nggak apa-apa teman-teman, kita lanjut lagi aja. Nanti abis ini pasti teman-teman mengerti. Nah, dari pengertian pajak tadi, kita bisa tarik 5 ciri-ciri pajak. Yaitu apa aja? Yang pertama, pemungutan pajak berdasarkan undang-undang. Nah, teman-teman tahu nggak pasal berapa di Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur mengenai pajak? Benar banget, pasal 23A. Pada pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Ciri-ciri yang kedua, sifatnya dapat dipaksakan. Maksudnya bagaimana? Maksudnya teman-teman, jika ada seseorang yang sudah memenuhi persyaratan sehingga wajib untuk membayar pajak, tapi dia tidak membayar pajak, itu bisa dijatuhi hukuman loh teman-teman. Hukumannya apa? Bisa berupa sanksi atau bahkan bisa berupa penjara. Wah, ngeri banget kan? Lanjut ciri-ciri yang ketiga, tidak mendapat imbalan secara langsung. Oke, aku akan kasih contoh. Ketika teman-teman ingin membeli minuman, misalnya minuman boba, nah teman-teman kan ngasih uang ke penjualnya. Sebagai imbalannya, teman-teman dapat minuman kan? Minuman boba itu tadi. Nah, pajak tidak demikian. Ketika kita bayar pajak, kita tidak mendapat apa-apa. Lah, kok bisa? Nah, manfaat yang akan kita rasakan dari bayar pajak ini, misalnya adalah fasilitas publik. Seperti yang udah aku jelasin tadi, jalan-jalan yang sudah beraspal, gedung-gedung sekolah, dan juga bantuan untuk teman-teman kita yang kurang mampu. Seperti itu. Ciri-ciri yang keempat, pemungutannya dilakukan oleh negara. Ingat ya teman-teman, yang berhak memungut pajak hanya negara. Jadi ketika ada teman-teman kalian yang memungut pajak jadian, itu bukan termasuk pengertian pajak. Ciri-ciri yang terakhir adalah pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Nah, pengeluaran pemerintah ini ada banyak sekali teman-teman. Ada pengeluaran pemerintah untuk belanja pegawai. Nah, contohnya ini untuk membayar gaji guru SMA teman-teman. Lalu untuk membiayai pembangunan seperti membangun aspal, membangun jalan tol, dan untuk membangun gedung-gedung sekolah. Oke, kita lanjut. Setelah tadi kita membahas pengertian pajak dan ciri-ciri pajak, sekarang kita akan bertanya sebenarnya seberapa pentingnya pajak. Nah, di sini ada dua gambar. Gambar yang pertama diambil dari data penerimaan APBN 2019. Kita bisa lihat sama-sama teman-teman, pajak menyumbang 78% dari penerimaan negara. Wow, ini pasti angka yang sangat fantastis dong. Dari 100% penerimaan negara, pajak menyumbang hampir 80% ya loh teman-teman. Bayangin, yang 22% ini ada penerimaan negara bukan pajak. Lalu sebenarnya ada lagi hibah, itu hanya 0, sekian persen. Berarti pajak ini sangat krusial untuk penerimaan negara. Bisa jadi pajak itu dikatakan sebagai tulang punggung utama penerimaan negara. Oke, kita lanjut di gambar yang kedua. Ada yang tahu maksud dari gambar yang kedua ini apa? Jadi, orang yang berada di anak tangga yang lebih tinggi akan membantu orang yang berada di anak tangga yang lebih rendah untuk sama-sama naik. Nah, teman-teman, anak tangga ini menggambarkan kemampuan ekonomi. Orang yang memiliki kemampuan ekonomi lebih tinggi
membantu orang yang memiliki kemampuan ekonomi yang lebih rendah untuk mendapatkan kesejahteraan yang sama melalui pajak. Nah, kok bisa? Nah, orang yang memiliki kemampuan ekonomi lebih tinggi otomatis akan dikenai pajak yang lebih tinggi. Uang hasil pajak tadi akan disalurkan oleh negara untuk membiayai teman-teman kita yang kurang mampu, misalnya untuk memberikan bantuan, sumbangan, sembako, dan sebagainya. Sehingga masing-masing dari kita akan mendapatkan kesejahteraan yang lebih tinggi. Baik, kita akan lanjut dengan fungsi pajak. Nah, teman-teman, pajak memiliki dua fungsi. Fungsi yang pertama adalah fungsi budgeter. Pada fungsi budgeter ini, pajak sebagai alat untuk mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, pajak adalah tulang punggung utama penerimaan negara. Pada data sebelumnya, APBN 2019, pajak menyumbang hampir 80% penerimaan negara. Oleh karena itu, pajak berfungsi sebagai alat untuk mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya. Fungsi yang kedua adalah fungsi reguleran. Maksudnya, pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu. Misalnya, ketika pemerintah ingin membatasi konsumsi rokok, maka pemerintah akan menaikkan tarif cukai rokok. Sehingga akibatnya, harga rokok akan naik. Lalu daya beli masyarakat terhadap rokok akan menurun. Contohnya lagi, ketika pemerintah ingin memajukan industri otomotif dalam negeri. Nah, pemerintah akan menaikkan tarif bea masuk atau tarif impor. Sehingga produk dalam negeri dapat bersaing dengan produk impor setidaknya dalam masalah harga. Baik, kita akan membahas mengenai pajak dan retribusi. Nah, sebenarnya pajak dan retribusi itu apa? Apakah mereka itu sama atau berbeda? Jadi teman-teman, pajak dan retribusi adalah dua hal yang berbeda, tapi mereka memiliki persamaan. Perbedaan dari pajak dan retribusi yang paling mendasar adalah imbalan yang diterima. Jika kita membayar retribusi, kita akan menerima imbalan secara langsung. Contohnya, ketika teman-teman membayar parkir, retribusi parkir. Sebagai imbalannya, teman-teman, kendaraan dari teman-teman ini akan dijaga oleh Pak Tukang Parkir. Sedangkan persamaan dari pajak dan retribusi adalah keduanya sama-sama merupakan pungutan negara dan sifatnya legal. Nah, apakah teman-teman pernah bertanya, sebenarnya aku ini udah wajib belum sih untuk bayar pajak? Lalu siapa saja yang diwajibkan untuk bayar pajak? Jadi teman-teman, setiap orang yang memenuhi dua syarat di bawah ini, maka dia wajib membayar pajak. Syarat yang pertama adalah syarat subjektif. Syarat subjektif meliputi status seseorang, misalnya orang pribadi, warisan yang belum terbagi, badan, dan bentuk usaha tetap. Nah, Kak, kan aku orang pribadi, berarti aku sudah wajib untuk bayar pajak dong? Tunggu dulu teman-teman. Ada syarat yang kedua. Syarat yang kedua adalah syarat objektif. Maksudnya, setiap orang yang memiliki penghasilan di atas batasan tertentu, maka dia wajib untuk bayar pajak. Nah, buat teman-teman yang belum memiliki penghasilan, uang saku masih dari orang tua, teman-teman tidak memenuhi persyaratan yang kedua ini. Oleh karena itu, teman-teman tidak wajib untuk membayar pajak. Nah, setelah kita berkenalan lebih dekat dengan pajak, setelah kita mengetahui betapa pentingnya pajak, pajak sebagai tulang punggung utama penerimaan negara, pajak menyumbang hampir 80% penerimaan negara, pajak sebagai bentuk gotong royong kita membangun bangsa. Nah, tunggu apa lagi teman-teman? Mari kita ikut berkontribusi memajukan Indonesia melalui pajak. Pajakku, kontribusiku. Tidak terasa kita telah sampai di ujung slide. Semoga informasi yang aku sampaikan dapat memberikan manfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih atas perhatian yang teman-teman berikan. Jalan-jalan ke Maluku, jangan lupa membeli cendera mata. Sekian presentasi dari aku. Mohon maaf jika ada salah kata. Sampai jumpa.